Belum. Sekarang kita bakal ngebahas uh, spread ya, TS-nya makro satu uh, dari UTS-nya Bu Eva sama Pak Ferry. Jadi untuk soal-soal UTS yang dari dosen lain, misal kayak Pak Bayu, terus Pak Budiono, aku nggak bahas karena aku juga nggak tahu soalnya kayak gimana. Jadi yang dikasih dari James memang soal-soalnya dari Bu Eva sama Pak Ferry doang. Gitu ya. Dan ini soal-soal Bu Eva aku mention dulu di awal, cukup gampang untuk dibahas. Jadi mungkin teman-teman juga bisa lebih paham lah ya. Aku nggak tahu kalau misalkan dosen-dosen lain itu lebih sulit atau gimana, aku nggak tahu. Oke, aku izin share screen ya. Oke, udah kelihatan belum Bayu? Kelihatan, Kak. Halo, Udah, Kak. Bayu. Oh, udah. Oke, oke ya, kita sekarang mulai membahas nomor satu ya. Nomor satu itu ada tiga anak ya. Jadi yang pertama itu what is an economic model in macroeconomics. Ya, jadi si soalnya ini nanya apa sih model ekonomi itu. Oh ya, aku sebelum lanjut, aku cuma mau uh, ngasih info aja kalau misalkan jawaban yang aku tulis di sini adalah jawaban yang benar-benar cuma singkat. Uh, jadi kalau teman-teman nanti pas UTS jangan sama banget ya sama yang punya aku. Uh, Bisa lebih dikembangin lagi. Aku cuma ngasih inti-intinya jawaban aja gitu. Oke. Jadi apa itu model ekonomi ya? Sebenarnya model ekonomi itu nggak jauh beda ya sama model-model yang lain, baik di mikro ataupun di bidang-bidang yang lain. Intinya adalah uh, simplifikasi untuk mengetahui hubungan antar variabel. Itu aja intinya model ekonomi itu. Jadi intinya model ekonomi itu untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Hubungan X dengan Y di mana, hubungan X dengan Z di mana gitu ya. Nah, kalau in macroeconomics itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita menggunakan model makroekonomi itu dengan variabel-variabel makroekonomi. Variabel makroekonomi itu adalah variabel agregat ya teman. Jadi kebanyakan data-data yang besar, data-data yang dijumlahkan, ditotalkan, digabungkan itu adalah data-data makro. Bedakan dengan data-data mikro ya. Data-data mikro itu rata-rata kayak data rumah tangga, nah, tenaga kerja dan lain sebagainya. Kalau data makro itu kayak misalkan data GDP provinsi, negara, kabupaten, kota, gitu ya. Nah, tujuannya itu adalah yang paling utama adalah untuk melihat hubungan murni, ya, melihat hubungan murni. Jadi sebenarnya ya teman-teman, di dunia nyata itu hubungan antar variabel terlalu kompleks, ya, terlalu kompleks sehingga kita akhirnya membangun sebuah model untuk menyederhanakan kompleksitas dunia nyata sehingga kita bisa melihat dampak murninya gimana antara X dan Y. Oh, ya. Nah, terus kita lanjut soal selanjutnya adalah state the use of economic models in macroeconomics. Nah, ini aku nggak terlalu ngerti ya, maksudnya apa yang ditanyakan. Apakah dia nanya gimana penerapannya atau gimana cara melakukan permodelan gitu ya, aku nggak tahu itu. Jadi aku masih dua jawaban ini. Yang pertama itu adalah kalau misalkan si pertanyaannya merujuk pada gimana penerapannya di model ekonomi pada makroekonomi. Yang pertama ya bisa aja teman-teman kasih penjelasan. Jadi hubungan antara inflasi dengan output itu namanya Okun's Law. Ada juga hubungan pengangguran dengan inflasi itu namanya Phillips Curve.
Terus yang ketiga juga ada hubungan investasi dan tabungan, itu global funds market. Mungkin juga foreign exchange market, itu hubungan antara net export dengan CO, ya. Nah, yang kedua itu kalau misalnya si soalnya merujuk pada gimana cara melakukan model-model, ya. Itu ada tiga. Jadi teman-teman untuk melakukan model ekonomi itu ada tiga jenis, ya. Ada persamaan matematika, ada persamaan grafik, sama persamaan verbal, ya. Persamaan verbal itu maksudnya ya kita bikin narasi aja kayak biasa, biasanya deskriptif gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke ini ini tuh ada ini enggak, apa namanya, ada kuis nggak sih anak James? Kalau kemarin-kemarin sih ada ya, takutnya ada kelewat. Halo anak James, kalau nggak Ada, ada. Kak. Oh ada, jadi mekanismenya sama, jadi nanya gitu. Iya, satu kali kuis Satu berhadiah. satu, satu kuis berarti. Siap. Oke, kita lanjut dulu ya ke soal yang ketiga, ya. Kalian disuruh membedakan antara endogenous dan exogenous, ya. Kalau sorry, endo, ya. Oke, perbedaannya apa antara endogen dan exogen? Kalau endogen itu adalah variabel-variabel yang ada di dalam model. Kalau exogen itu adalah variabel-variabel yang ada di luar model. Jadi misalkan teman-teman udah membangun ya suatu model, hubungan X dengan Y, oke itu adalah model kalian. Nah tapi tiba-tiba teman-teman tuh pengen ngelihat dampak variabel lain di luar model itu terhadap hubungan itu. Nah itu namanya exogen ya. Teman juga bisa lihat di sini perbedaannya. Kalau exogen itu Recording in progress. kalau endogen itu dalam model antara pizza sama quantity itu adalah ya variabel endogennya adalah pizza, harga sama kuantitas doang. Cuma variabel exogennya adalah yang menyebabkan kurva itu bergeser. Apapun itu, baik itu supply atau demand, yang membuat itu bergeser adalah exogen. Ya, misalkan ini demandnya bergeser ke kanan gara-gara income-nya meningkat. Ya, tuh. Oke, cukup mudah ya, nomor satu. Sangat mudah. Oke, sekarang yang soal nomor dua, yang untuk A, kita disuruh uh, membedakan antara stok dengan flow. Ya, stok itu adalah jumlah sesuatu yang konstan ya teman-teman. Kalau flow itu jumlah yang selalu berubah. Ya, oke. Jadi sebagai contohnya ada kekayaan, ada modal, ada jumlah tabungan, itu adalah bagian dari stok. Karena itu adalah jumlah yang tidak akan pernah berubah. Itu tidak akan, ya intinya nggak bakal berubah lah ya. Kecuali kalau misalkan kayak upah, gaji, pengeluaran itu kan dalam setiap periode itu kan pasti ada perubahan gitu ya. Itu. Itu belajar Oke, bersama. Ayo let's get ready. kita lanjut ya ke 2B. Uh, kita pengen ngebedain antara GNP dan GDP. Ya, sebenarnya kita nggak terlalu banyak bahas GNP ya di makro satu. Cuma mungkin di SMA teman-teman udah pada tahu ya anak-anak ekonomi. Kalau GNP itu adalah seluruh jumlah barang atau jasa, pokoknya yang diproduksi, tapi nggak harus di domestik doang, bisa yang di luar negeri dihitung. Yang jelas, yang memproduksi itu adalah orang-orang asli, ya orang-orang yang berkebangsaan sama gitu, ya. Dan jangan lupa teman-teman di akhir penjelasan
dalam periode tertentu ya. Karena itu benar-benar penting. Nah, bedanya kalau GDP dia cuma menghitung income yang ada di dalam domestik doang. Jadi nggak dihitung yang di luar negeri. Kalau GNP mah kan dihitung ya yang di luar negeri. Yang jelas dia itu orang berkebangsaan, orang berkebangsaan kita, sehingga sih kalau misalkan dia di luar negeri dia memproduksi barang tetap kehitung kita gitu. Nah, terus perbedaan nominal GDP dengan real GDP ya. Ya kalau GDP, nominal GDP itu GDP yang dihitung menggunakan tahun berlaku ya, atau nggak tahun berjalan, atau nggak tahun saat ini. Kalau real GDP itu dihitung berdasarkan tahun dasar. Biasanya ini untuk melihat produktivitas perekonomian biasanya ya. Makanya kita kalau misalkan mau buat penelitian, rata-rata kita menggunakan real GDP. Karena kita pengen ngelihat produktivitas perekonomian itu gimana, apakah menghasilkan atau tidak, dengan tidak dipengaruhi oleh waktu. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Eh, apa aja jenis-jenis daripada saving di macroeconomics? Yang kita pelajari itu cuma ada 3 ya teman-teman. Tapi selebihnya banyak jenis-jenis saving. Yang pertama itu ada private saving. Itu jumlah tabungan yang berasal dari rumah tangga, konsumsi income dikurangi konsumsi, sisanya itu adalah saving. Dan public saving itu adalah jumlah tabungan yang berasal dari pemerintah atau enggak uh, pajak lebih besar daripada belanja pemerintah lah ya. Kalau national saving itu adalah gabungan private saving dan public saving. Oke. Nah, sekarang kita disuruh ngejelasin antara budget surplus, budget deficit, sama balanced budget. Kalau budget surplus itu adalah kondisi ketika pemerintah itu memiliki tabungan. Ya, rumusnya adalah kan rumus untuk mencari budget itu kan sebenarnya T dikurang G ya, atau pajak dikurang government purchases. Ya, makanya kalau misalkan dia surplus berarti kan ada kelebihan, sehingga pajaknya lebih besar daripada belanja. Nah, kalau budget defisit itu adalah belanjanya yang lebih besar daripada pajak. Nah, kalau balance itu adalah ya jika pajak itu sama dengan belanja pemerintah. Jadi nggak ada kelebihan, nggak ada kekurangan. Nah, mungkin ini kuis kali ya untuk yang C. Kalau ada yang mau jawab, boleh. Kalau ada yang mau jawab, nanti dapat hadiah dari James lumayan. GoPay. So, ada yang mau jawab nggak yang nomor 3C? Jadi kondisi apa? Kondisi apa? Nah, sebentar. Jadi dampak. Jadi teman-teman disuruh menganalisis dampak suku bunga ya, dan dampak sustainable fund itu kayak gimana kalau misalkan si investment demand-nya meningkat, dengan catatan si saving itu dipengaruhi oleh interest rate. Ada yang mau menjawab? Boleh jawab ya teman-teman. Lumayan dapat GoPay. Berapa emang GoPay-nya Roni? Lima belas juta dipotong pajak. Potong pajak ke 50%. Sok, siapa yang mau jawab, boy? Bras mau jawab gak nih, Bras, boy? Kang, mikir dulu Kang. Iya, sok, pikir dulu. Cukup mudah kok ini. Nah, kalau belum seberapa sama review 1 aja.
Teman-teman pada belajar ya review 1 ya. Itu maksudnya vulnerable funds kan? Iya benar, ini vulnerable funds market. Yang kiri itu yang I itu yang bawahnya quantity bukan? Yang bawahnya quantity apa? Quantity ya ini. Quantity of money, oke boleh lah ya. Oh, Quantity of money. Terus yang kirinya itu investment atau interest rate. isi ini invest. Invest kan ya? Benar yakin invest. Interest rate deh, interest rate ya. Oke, Betul. terus apa? Ini yang jawab siapa, Cok? Nih, Bras atau yang lain? Sok, Bebas, mau nih Bras, Kak. Tetap nih Bras ya. Sok, bebas, lanjut bebas. Bras. Terus, Ya apa ada yang kayak supply demand gitu? ke supply demand ya biasa. Udah ngerti kali ya, demand, Demand supply. supply. Ah, Supply-nya bentuknya kayak gini ya, teman-teman ya. Karena eh, dia ada keterangan saving is affected by the real interest rate. Jadi, hubungan antara saving itu positif ya dengan interest rate. Kalau misalkan di chapter-chapter, maksudnya kalau di praktikum kan kita biasanya kayak gini ya, tegak lurus. Nah, cuma teman-teman ya sesuaikan aja kalau misalkan dosen mintanya kayak gini ya kayak gini. Kalau misalkan yang vertikal ya vertikal ya. Sok, lanjut nih, Bras. ya berarti itu kan hubungannya kalau dari yang Kakang bilang tadi kan si saving sama interest rate kan hubungannya berhubungan positif. Jadi ntar Hmm, si interest rate bakalan naik gitu. oke. Si supply-nya kayaknya harusnya yang naik gitu. Apa demand ya? Supply Demandnya geser ke kanan. demand ya, Ya, karena kan increase investment demand ya, ya, bukan supply. salah itu lupa lupa. Oke, Demandnya geser ke kanan. dampaknya. Dampaknya jadinya si interest rate naik sama quantity of money juga naik. Oke, bener ya. Oke, nih Bras dapat GoPay. Lumayan, Bras. Lumayan, lumayan. Pasti Kang, Seru ya. santai aja. Anjing, santai aja, Cok. Oke, berarti bener ya ini Bras ya. Nah, jadi ini adalah gambar kurvanya ya. Nanti teman-teman buat kurvanya bentuknya kayak gini, kasih keterangannya semua dikasih keterangannya, sumbu X, sumbu Y, itu supply demand, D1, 2, apa yang bergeser ke atas, kasih panah, semua dikasih keterangannya. Soalnya dosen gak suka kalau misalkan ada sedikit-sedikit yang misalkan ini nggak ada, ini nggak ada, nggak suka. Hampir semua dosen kayak gitu. Kayak, jadi pokoknya pada akhirnya itu si suku bunga meningkat ya, dan quantity of money itu juga akan meningkat. Nah, mekanismenya, maksudnya prosesnya ya, aku mau jelasin dulu proses dari awalnya. Jadi ketika si demand itu meningkat, dia akan menyebabkan eh, apa ya, ya, ya kan kalau misalkan demand meningkat tuh istilahnya sesuatu yang diminta banyak akan menghasilkan nilai yang tinggi kan. Kalau orang berebutan barang itu kan nilainya kan tinggi. Ya, kalau contohnya barang dan jasa akan mengalami inflasi ya. Nah, ketika apa namanya? Ketika demand yang meningkat itu akan menyebabkan disequilibrium kalau kalau misalnya si suku bunganya itu masih tetap ya di sini. Masih tetap di sini. Kalau misalkan nanti ada disequilibrium di sini. Jadi di sini tuh kondisinya adalah demand itu lebih besar daripada supply. Ya. Nah, ketidakseimbangan ini kemudian menyebabkan si suku bunga meningkat. Ya, jadi ini satu, ini kedua, ya, suku bunga itu akan meningkat. Kenapa? Karena untuk menyeimbangkan supply demand luar biasa ya, untuk menyeimbangkan pasar uang. Nah, ketika suku bunga meningkat, ini akan menjadi insentif bagi para penabung untuk menabung, ya, naik ke atas sampai ke titik equilibrium. Dan nanti ada sebagian investor, maksudnya yang apa minjam uang, itu akan mengurangi pinjamannya gitu. Walaupun akan ada yang berkurang, tapi intinya meningkat gitu ya dari sini.
kan awalnya meningkatnya gini ya, sebesar segini. Tapi karena ada yang berkurang, intinya masih tetap meningkat itu dari Q1 ke Q2. Ya. Nah, ketika sudah mencapai kondisi equilibrium, baru kita bisa menentukan bahwa Q-nya meningkat, kuantitas uangnya meningkat. Kenapa? Karena jumlah tabungannya menambah, karena insentif orang-orang pada menabung, dan itu bisa disalurkan kepada para peminjam. Ya, itu. Ya, teman-teman bikin aja kalimatnya sendiri. Oke? Gitu. Ini ada yang mau di screenshot kah gambarnya? Pak, mau dihapus? PAP ya. Oke, lanjut. Sekarang kita soal nomor 4 ya. Explain how the central bank controls the money supply. Oke. Ini pelajaran ke bank sentralan ya, teman-teman. Jadi di ke bank sentralan, ini maksudnya nggak bakal dapat pelajarannya sekarang, cuma aku cuma mau ngasih insight doang ya. Bahwa bank sentral itu punya, maaf, sentral itu kalau misalkan mengontrol uang punya dua cara. Itu satu, kebijakan moneter konvensional. Dua, itu ada moneter konvensional. Ya. Nah, di sini aku nggak terlalu banyak membahas tentang non konvensional karena ini materi mata kuliah ke bank sentralan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pelajari lebih lanjut, nanti ambil aja ke bank sentral atau enggak ekonomi moneter. Oke. Yang kita bahas adalah yang konvensional. Konvensional. Yang konvensional itu terdiri dari tiga ya teman-teman. Ada open market operation, ada discount facilities, sama reserve requirement. Ya, jadi uh, open market operation itu sebenarnya uh, jual beli obligasi pemerintah. Ya. Jadi sebenarnya bank sentral itu, jadi pemerintah kan menjual obligasi ya ke masyarakat. Nah biasanya pemerintah tuh nggak langsung menjual obligasi ke masyarakat, tetapi melalui perantara daripada bank sentral. Jadi bank sentral lah yang menjual belikan obligasi gitu ya. Nah, kalau misalkan dia membeli, ya maksudnya kalau bank sentral ingin menarik uang, apa ya, menarik uang istilahnya, eh, ingin menyerap uang, dan menyerap uang lah ya, itu biasanya bank sentral akan melakukan eh, jual jual obligasi. Kalau pengen eh, me- meluaskan uang, bukan apa ya istilahnya, me- menyebarkan uang, meluaskan, yalah meluaskan kuantitas uang, itu akan obligasi ya, obligasi. Kenapa bisa? Karena gini teman-teman. Jadi anggap sentral itu menjual obligasi. Menjual obligasi, pemerintah itu menjual surat berharga mereka kepada masyarakat. Ketika pemerintah menjual surat utang kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan membayar
surat utang tersebut kepada pemerintah. Sehingga dengan begitu uang akan masuklah ke pemerintah. Uang akan semakin sedikit, gitu ya. Nah, misalkan bank sentral itu memobligasi, justru memperluaskan peredaran uang. Karena ketika bank sentral mengambil, membeli obligasi dari masyarakat, bank sentral akhirnya kemudian membayar obligasi tersebut kepada masyarakat, sehingga uang tersebut akhirnya beredar di masyarakat menjadi lebih banyak, gitu ya. Yang kedua ada discount facilities. Discount facilities itu adalah susah ya dibahas. Discount facilities itu adalah suku bunga pinjaman bank komersial ke bank sentral, teman-teman. Eh, Sebenarnya ya, kalian perlu tahu, bank-bank komersial, BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, itu mereka bisa minjem uang ke bank sentral. Mereka biasanya ada masalah likuiditas atau masalah keuangan, ya. Intinya itu adalah, nah, bank komersial itu saling pinjam meminjam antar bank komersial. BNI minjam ke Mandiri, Mandiri minjam ke BCA, BCA minjam ke BRI, terus berputar itu. Tapi kalau misalnya nggak menemukan titik temu, ya biasanya bank-bank komersial itu akan meminjam ke eh, sentral. Nah, diskon facilities adalah suku bunga pinjaman. Ya. Jadi ketika bank sentral itu menaikkan pinjaman, ya rata-rata bank komersial itu akan naruh uangnya di bank sentral. Kenapa? Biar dapat bunga dari bank sentral lebih besar. Nah, ketika dalam bank sentral, uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Ya. Sebaliknya, ketika suku bunga itu turun, ya bank komersial itu akan maksudnya enggak terinsentif untuk menabung di bank sentral karena bunganya sedikit. Di antar perbankan yang suku bunganya mungkin lebih dan gak tertarik untuk menabung di bank sentral, sehingga ya peredaran uang akan semakin lebih banyak, suku bunga diturunkan, ya. Kalau reserve requirement itu adalah cadangan deposito minimal deposito bank komersial. Teman-teman juga harus tahu kalau bank komersial itu mereka butuh yang namanya minimal cadangan, ya. Mereka tuh butuh cadangan deposito. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kalau mereka butuh uang, terus nggak ada uang, malah udah dialirin ke kreditur, ya itu mereka jadi pusing, riweuh, nggak ada uangnya di bank, gitu ya. Jadi butuh cadangan. Nah, bank sentral itu mengatur minimal cadangannya. Jadi ketika misalkan bank sentral, tolong tingkatin cadangan deposito kalian ya, bank komersial, BNI, Mandiri, BCA. Oke, bank sentral, saya akan meningkatkan cadangan deposito saya. Ketika cadangan itu meningkat, cadangan itu tidak akan digunakan sebagai uh, penyaluran masyarakat, nggak bakal di masyarakat. Kenapa? Karena itu adalah cadangan itu adalah sesuatu dipakai, jadi nggak bakal dipakai gitu untuk disalurkan ke masyarakat. Cadangan ya cadangan, jadi nggak bakal dipakai. Sehingga ketika bank sentral minimal cadangan, uang masyarakat akan lebih banyak komersial, sehingga nggak bakal diputar. Ketika uang itu nggak itu akan menurunkan peredaran uang. Sebaliknya, kalau misalkan turun, oke, artinya si bank komersial nggak perlu cadangan yang banyak, bisa diputar terus ke masyarakat, bisa dialirin ke pinjaman, terus dipinjamin ke orang-orang, sehingga bisa semakin beredar lah ya uang itu. Yang kedua nih, contoh suratnya itu Kang Buan. Oh, ini kalau dia mau nanya langsung aja ya, potong aja.
Potong aja kalau ada yang mau ngomong, potong komentar aja. Contoh surat kalau di Indonesia itu ada namanya apa ya namanya? Coba. Ada banyak sebenarnya gini ya teman-teman. Surat utang tuh ada banyak ya. Surat utang itu nggak hanya dari pemerintah doang, ya. Tetap semua perusahaan bisa mengajukan, bisa menerbitkan surat utang, ya. Pemerintah bisa menerbitkan surat utang, bisa menerbitkan utang, bank komersial bisa menerbitkan surat utang, dan semua perusahaan bisa, ya. Kalau misalkan bank sentral menerbitkan surat obligasi, ya, kalau di Indonesia itu adanya SBI, surat ber, ya, SBI itu apa ya? Takutnya salah. Yes. SBI, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, ya. Nah, terus juga ada obligasi pemerintah. Namanya kalau di Indonesia itu SBN, surat berharga negara. Ya, jadi emang ada banyak gitu ya. Obligasi itu ada SUN, ada OI, ada SR, SBR, ada ST, ada banyak sebenarnya. Tetapi teman cuma perlu memahami apa itu obligasi. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun bank sentral yang tujuannya untuk mengatur peredaran uang. Kalau misalkan kalau misalkan eh, bank-bank komersial akan menerbitkan obligasi biasanya itu untuk kepentingan pribadi, bukan untuk mengendalikan uang yang beredar, bukan untuk mengendalikan perekonomian. Biasanya kalau obligasi perusahaan dan bank-bank komersial itu tujuannya untuk mencari profit dan untuk mengendalikan perekonomian. Yang mengendalikan perekonomian tetap dua, bank sentral sama pemerintah ya. Itu sudah terjawab kan? Kalau masih bingung, udah Kang. Oke, ya. Oke, kalau ada yang mau sambil nanya, boleh. Samuel, kalau mau nanya, tanya. Oke, kita lanjut ya. Ke fungsi uang. Fungsi uang itu ada tiga ya. Sebenarnya sih ya, ada banyak juga. Cuma yang di materi kan cuma ada tiga. Jadi ada store of account, ada unit of account, unit of value, store of value. Kalau nggak salah namanya, bentar. Salah. Store of value ya. Kalau store of value itu adalah uang itu sebagai nilai tukar ya. Nilai tukar tuh maksudnya bukan exchange rate ya, maksudnya sesuatu yang bisa ditukar gitu, sesuatu yang bernilai. Uang yang tukar apa ya? Uang sebagai eh, sebagai sesuatu yang bernilai ya, sah digunakan. Kalau unit of account itu adalah uang sebagai sesuatu yang bisa dicatat dalam transaksi. Kalau medium of exchange tentu uang bisa diperdagangkan ya. Uang itu bisa apa ya, bisa membeli uang itu diperdagangkan bukan, uang itu bisa untuk uh, bisa membeli barang, bisa membeli barang atau jasa ya, jadi sebagai alat pembayaran atau ya, alat pembayaran juga. Oke,
itu adalah fungsi uang. Tipe uang juga ada dua ya, atau ada fiat. Fiat itu non intrinsik. Kalau komoditi itu dia punya nilai intrinsik, punya nilai intrinsik, tidak tidak punya nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu nilai sesungguhnya, nilai real. Kalau uang kan sebenarnya nilainya cuma paling berapa ya, uang 100.000. Uang 100.000 kalau misalkan dibikin paling cuma butuh berapa ribu, 2.000, 3.000. Itu kan punya nilainya 100.000. Nah itu nggak sesuai. Emas, terus emerald, ruby itu kan semua ya mereka punya nilai tersendiri di dalam jati diri si barangnya gitu loh. Ya, nilai yang diperdagangkan itu sesuai dengan nilai. Oke, lanjut ke terakhir ya, ini tentang inflasi. Explain why inflation is bad for a country economy. Uh, Sebenarnya ya, hmm, ini ada sih di buku, ada banyak. Jadi aku langsung ke kita sini aja kali ya, biar kita bisa lihat sama-sama. Ada banyak ya, kenapa inflasi itu jelek. Aku lupa lagi. Inflation. Inflation adalah chapter 105. Baik, jawaban. Jawaban. Satu. Baik. Oh ini dia. Ya sebenarnya teman-teman bisa, ini secara teoritikal ya, kalau misalkan inflasi itu memberikan dampak sosial gitu ya ke orang-orang. Bahkan apa ya, sesuatu yang mungkin dianggap biasa aja tapi itu menimbulkan biaya gitu. One benefit of inflation. Bentar ya, ada nggak ya di sini? Ya nggak ada. Adanya di B makro. Oh ini ada salah satunya. Jadi teman-teman bisa baca aja ya tentang inflasi, soalnya banyak biaya-biayanya. Ah, ada yang namanya Shulater cost. Shulater cost itu adalah gini teman-teman. Kalau misalkan kita nggak tahu ya, eh, oh ya jadi gini ya, di perekonomian itu sesuatu barang-barang yang sering bergejolak itu adalah makanan dan minuman ya, dan energi yang sering bergejolak naik turun dan rata-rata itu meningkat ya. Nah, eh, biasanya kalau orang-orang yang maksudnya biasanya kalau misalkan inflasi sering terjadi bahkan setiap hari ya, bahkan setiap hari terjadi inflasi, itu dia akan eh, membuat orang itu punya biaya sepatu. Makanya biaya sepatu tuh kayak biaya jalan, jalan ke bank ya. Misalkan orang-orang itu nyimpan uangnya di bank ya, atau enggak di rumah. Misal nih, di hari pertama aku beli barang di daging. Di hari kedua aku mau beli daging lagi. Udah aja, aku tahu harganya kemarin segini, berarti aku ambilnya cuma segini doang. Ya, ketika kamu jalan ke tempat daging, terus kamu beli, tiba-tiba bilang, nah maaf, dagingnya lagi naik hari ini. Nah, kalian harus balik lagi ke rumah, atau kalian harus ngambil lagi ke bank. Nah, itu jadi arti sweater tuh kayak gitu. Jadi biaya kalian berjalan gitu. Kalian harus bolak-balik gitu, ngambil uang. Kalau misalnya kalian nggak ada uang lebih,
gitu ya. Terus ada menu cost. Menu cost ini biayanya yang dirasakan adalah oleh produsen. Biasanya orang-orang perusahaan itu nggak mau ganti menu cost, nggak mau ganti menu. Jadi kalau misalkan inflasinya terus-terusan, inflasinya eh, apa namanya, tiap hari inflasi atau fluktuasi gitu, produsen juga malas ganti-ganti harga karena mereka harus ganti menunya jadi segini, mereka harus ganti kertas, mereka harus pakai pulpen lagi untuk biaya, harus bikin percetakan lagi untuk menu yang baru gitu. Dan itu alasan kenapa di jangka pendek rata-rata harga itu fix, karena produsen juga males ganti harga menu salah satunya itu. Ya, dan ada banyak lagi sebenarnya cost-cost dari inflasi ya. Teman-teman bisa baca di ChatGPT juga manjur ya, nggak ada yang salah kalau di ChatGPT tentang kenapa inflasi itu jelek. Ya, begitu. Tapi teman-teman perlu sadar ya, kalau inflasi itu jauh lebih baik daripada deflasi ya. Deflasi itu sesuatu yang paling jelek dibandingkan inflasi. Ya, tapi kalau misalkan ditanya inflasi tinggi sama deflasi tinggi mana yang baik, nggak ada yang baik. Ya, nggak ada yang baik kalau misalkan inflasi tinggi sama deflasi tinggi. Tapi kalau misalkan dibilang mending inflasi biasa atau deflasi biasa, mending inflasi biasa. Apa? Karena deflasi biasanya itu menunjukkan penurunan perekonomian. Ya, itu. Ya kayak sekarang-sekarang aja kan lagi ada isu deflasi 5 bulan, orang-orang jadi kayak daya beli masyarakat turun, perekonomian turun. Itu lah ya. Tapi ya sebenarnya kan itu ini lah ya. Aku nggak tahu realitanya kayak gimana. Kalau menurut aku sih daya beli masyarakat nggak turun ya sekarang. Itu mungkin ada harus supply demand yang lain mungkin. Tuh. Kita balik lagi ke soal ya. In your opinion, what are the costs of inflation? What are the impacts and what are the social costs in good? Ya, eh sebenarnya banyak ya yang menyebabkan inflasi itu. Kalau jawaban aku ya, kalau aku kalau aku ujian, kalau aku yang ujian, aku cuma jawab ini doang. Tapi maksudnya nggak pendek juga, jawabannya panjang atau tetap panjang. Ya, kalian kalau misalkan demand lebih besar daripada supply atau supply lebih rendah daripada demand atau say no range. Ya, kalau aku yang ujian, aku cuma jawab tiganya doang. Tapi maksudnya nggak nggak kayak gini doang ya. Maksudnya dijabarin kenapa kayak gini. Tuh. Karena ya sebenarnya inflasi itu hanya membahas tentang supply demand. Sebenarnya ya, actually supply demand. Kalau demand lebih besar daripada supply, inflasi tinggi. Orang pada beli, orang pada banyak meminta, sementara supply-nya segitu-gitu aja, ya harganya menjadi tinggi. Kalau misalkan supply-nya lebih rendah daripada demand, ya itu mungkin supply-nya lebih rendah daripada demand, orang-orang sebenarnya sama aja ya, supply lebih besar dari iya, iya sama aja. Sama aja guys. Ya pokoknya begitu dah, kan gitu. Nah, cuma karena intinya adalah seperti ini, ya, beda nggak sih? Di demand lebih, ya, supply-nya lebih banyak, supply-nya lebih rendah, ya sama aja sih sebenarnya. Ya, intinya sama aja ya guys, tentang supply demand.
Kalau misalkan demand-nya lagi tinggi, inflasi. Kalau supply-nya lagi berkurang, inflasi juga. Pokoknya begitu aja tentang supply demand. Cuma ya teman-teman pertama nanti jelasin gimana mekanisme kenapa ini bisa menyebabkan inflasi. Dan teman-teman lebih baik nanti kasih contoh. Ya, misalkan, oh inflasi terjadi mungkin karena ada tren makan minuman boba, ya orang-orang pada ikut belanja, itu menyebabkan demand tinggi dan sehingga harga-harga boba pada naik. Itu dari sisi demand. Terus kalau dari sisi supply, teman-teman nanti jelasin aja. Misalkan ada terjadi bencana alam sehingga menyebabkan faktor produksi hancur dan tidak bisa memproduksi sehingga supply-nya turun sehingga harganya meningkat. Atau mungkin ada supply shock gara-gara energi, ya misalkan batu bara menipis sehingga harganya naik kayak gitu ya. Nah, ada yang kedua ada seignorage. Seignorage itu adalah ketika bank sentral mencetak uang semena-mena. Ya, kalau misalkan cetak uang semena-mena kan sebenarnya ya itu akan membuat nilai daripada uang itu kan menurun ya sehingga tidak berharga gitu. Oke, demand lebih besar daripada supply. Sama aja, iya benar, sama aja tadi. Thank you, Bras. Thank you. Sebenarnya sama aja sebenarnya. Cuma teman-teman bisa jelasin nanti si ini apa? Teman-teman bisa jelasin si ini itu dari sisi demand, kalau misalnya kelebihan demand atau kekurangan supply, gitu aja. Ya, kasih contoh. Cuma kalau teman-teman punya jawaban yang lain, oh, ya nggak apa-apa. Kan ini mah ini in your opinion ya. Jadi bebas aja teman-teman berekspresi. Kalau ada mau jawab-jawab yang lain, nggak nggak harus ini. Oke, cukup ya. Ya, cukup ya buat uh, tes prep kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain boleh di Zoom langsung boleh. Kalau mau di lewat personal kontak boleh. Ya, udah Bayu. Apa? Mah gimana ini teh? Udah beres satu. Kemarin nih. Buat teman-teman, apakah ada yang pengen Ya. ditanyain dulu? Kalau Jika ada yang misalkan ingin ada yang ditanyakan boleh. Kalau ada yang mau ditanyain apa? Mau seputar makro boleh, di luar makro boleh, atau seputar review boleh kalau ada yang mau. Minggu depan tuh kalian UTS atau 2 minggu lagi? Kayaknya minggu depan sih, Kang. Minggu depan. Iya tuh, semangat. Aku juga dulu pas semester 3 dapatnya WFA. Soalnya juga kayak gini mirip banget. Ini 2 tahun nggak berubah-ubah soalnya. Bosan soalnya. Kan review Kang itu belajar post-test. Kalau bilang berubah soal iya anjir. Emang males coba dosen ganti-ganti soal. Mungkin review Kang itu belajar post-test. Review Kang itu belajar post-test atau ada tambahan lagi Kang? Sebenarnya gini ya, teman-teman, masalah review eh gimana ya? Semua soal yang ada di review itu semuanya ada di lab ya. Semuanya ada di essay lab ya. Nah, yang menjadi pembeda adalah kalian menganalisisnya lepas apa ya? Gimana ya cara? Sebenarnya soalnya sama-sama aja ya.
sebenarnya soalnya sama kayak lab-lab biasa. Nah, cuma eh, kalian nganalisisnya itu nggak kayak kemarin. Jadi, gimana ya? Aduh, pusing. Misal gini ya, eh, hmm, ntar kalau kasih bocoran, oh, ya udahlah gini aja lah ya. Misal, misal ada soal kayak misalkan soal tentang value edit. Teman-teman udah, teman-teman kan kemarin belajar ya tentang value edit di lab satu ya. Value edit itu kan sebenarnya revenue dikurang cost ya. Segampang ini. Kemarin itu. Nah, cuma misal ini misal nggak sama banget. Misal si soalnya tuh kayak eh, industri A misal memproduksi beras 10 kilogram dengan harga 15.000 dengan biaya nol. Nah, ini teman-teman kan eh, ini nggak kayak review nggak kayak lab kemarin sebenarnya, tapi intinya sama cara ngajawabnya. Cara ngajawabnya teman-teman cari revenue sama cost aja. Costnya kan nol, costnya nol. Revenue-nya juga sama, revenue-nya. Nah, teman-teman baru baru ngitung lagi. Berapa baru dapat gitu. Ribet di sininya aja gitu. Kop 12. Bentar. Tuh, banyak banget dah. Tapi angkanya susah ya. Yang angkanya maksudnya angkanya bakal diribetin, maksudnya nggak 15.000, mungkin 15.500 atau gimana. Terus juga nanti teman-teman disuruh misalkan berapa persen dari ini, berapa persen dari ini, itu kan sebenarnya basic ya. Nah, teman-teman analisis yang dalamnya di situ gitu, berapa persennya gitu. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Pada dasarnya semua soal review berasal dari lab, tetapi analisis kalian harus lebih tajam karena teman-teman harus nganalisnya kayak misalkan ini 15.000 itu dari misalkan 15% dari apa, 20% dari apa, terus ini harus P dikalikin dulu untuk mencari revenue gitu sebenarnya. Pusing Kang, kalau hasil jawaban lab tadi bagi nggak Kang? Kalau hasil jawaban lab, kalau hasil jawaban lab tadi bagi nggak Kang? Dibagi kan, kemarin dibagi. Kecuali lab 3 sama lab 4 belum belum dinilai. Tapi kalau teman-teman mau aku fotoin lab 3 4 boleh. Tapi kemungkinan lab 3 4 kalian aman sih. Jadi mau pakai jawaban juga aman, soalnya sama aja. Tapi foto iya, benar-benar kok Douglas. Douglas ada nggak ya? Kok Douglas? Enggak, enggak ada. Ada nggak ya? Ntar gue lihat dulu. Kita cek. Ya, jadi nggak ada yang mau nanyain UTS kah? Nanyain review mulu. Kocak. Sebenarnya ada Cop 12, tapi nggak ribet banget. Nggak sampai kayak mikro diturunin. Nggak. Paling kalian disuruh cari MPL, MPK gitu yang paling simpel banget gitu. Nggak sampai ribet kayak mikro, nggak bakal. Itu 100 kilogram. Iya, 100 kilogram. Misal ini harganya 15.000 per kilogram atau enggak per ton. Nah, ini teman-teman harus kayak nganalisis berapa kilogram per ton. Harus dikonversi dulu atau enggak. Ya, kalau kilogram kan nggak usah dikonversi. Atau tiba-tiba tiba-tiba lima variabel maksudnya gimana coy? Pangkatnya ada tiga. Nah, tiba-tiba 12 pangkatnya ada tiga. Berapa Pangkatnya ada itu yang tiga. pas review mikro tahun lalu? Pangkatnya ada tiga. Yang Yang mana pangkatnya pas ada tiga? nggak, bukan pangkat, apa si variabelnya? Tiba-tiba ada tiga. Variabel.
Oh, oh maksudnya Yang kayak Kang Faisal. si Faisal memang rada gitu. Maksudnya nggak kayak Faisal lah. Masih lebih wajar makro mah. Oke, Nggak kayak Kang. nggak kayak dia. Dia mah emang Makasih, Kang. ya extraordinary biasa. Kemarin review mikro tiba-tiba koblas. Iya. Oke, ngelab 4, 3, 4. Ya kalau kalau ada yang mau PC aja ke aku ya nanti aku foto. Kalau ada yang mau pada hell. Ntar kunci jawaban proses dibagiin enggak? Oh enggak bakal. Tapi aku pastiin nilai lab 1, 2, 3, 4 kali itu aman. Maksudnya di atas 90 semua jadi 80 atau 90 gitu. Salah-salahnya paling salah kalian pembuatan kurva, keterangannya kurang jelas itu doang sih sebenarnya. Tapi overall jawabannya bagus-bagus, bagus-bagus. 15 jauh. Beneran gakang apa beneran cok? Beneran apa coy? Ya begitulah ya intinya. Dan teman-teman juga harus cermat ya dengan jadi nanti soalnya tuh ada hint-hintnya, jadi ada clue-cluenya teman-teman pastiin teman-teman tuh bisa gitu maksudnya dengan mengerti clue itu bisa menjawab soalnya karena nanti setiap soal bakal ada clue-nya nggak kayak mikro kemarin kan benar-benar di luntang lantungin ya gak bakal sekejam lah ya teman-teman paling lebih lebih prepare aja untuk menganalisis jadi jangan takut maksudnya apa ya pastiin logika logika kalian tuh jalan ngerjainnya tenang nanti juga bakal dapat sendiri gitu pola pola pengerjaannya kayak gimana aku jamin semua soal review itu berdasarkan soal lab tetapi emang diperumit aja biar kelihatannya rumit tapi sebenarnya pengerjaannya sama-sama aja oke oh ya jangan lupa ya pilihan ganda ini soalnya susah juga jadi jangan dianggap menye-menye ya pilihan ganda kalian harus potret sendiri harus kasih penjelasan juga nanti ya jadi nggak cuma ABC doang oke Oke. Ada yang mau nanya ini nggak UTS Anjay ini kah Gimana teman-teman? Ada yang mau tanyain lagi nggak? Boleh langsung teman-teman. kalau nggak ada Dari kita kita aman cukupkan kan? Aman, Kang. aman oke mungkin Bisa. kalau udah cukup ah, dicukupkan saja oke semoga teman-teman puas ya sama ini prep-nya belajar dengan baik oke sok ditutup anak James dari saya sudah pamit dan selesai bertugas terima kasih Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kang Ilham yang bersedia mengajar as preparation Makro 1 malam ini. Terus juga mau terima kasih banyak sama teman-teman semua yang udah join malam ini. Semoga ilmu yang diberikan Kang Ilham dan segala sharingnya berguna ya bagi kita semua. Terus juga semoga teman-teman semua lancar UTS-nya. Sekali lagi, Amin makasih Kang Ilham udah ngajar malam ini dan juga teman-teman udah hadir. Eh, Mungkin gitu aja dari kami, Cem. Makasih semua. Makasih Kang Ilham. Makasih teman-teman 23. oke makasih juga anak James semoga lancar ya UTS kalian semua UTS kalian dan lancar reviewnya juga ya kalau ada Amin, yang mau Kang. ditanyain tanyain aja ya oke Siap, Kang. Makasih banyak, Kang. Oke, izin pamit semuanya, izin pamit. Kasih, Assalamualaikum, Kak. selamat malam. Kak. Makasih, Dan Kang. Balik ya, teman-teman. Kasih, yo, Cak. Makasih, James. Makasih, Kang. Kasih, guys. Sip. Tanpa kalian Makasih, Kang. belajar.